Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu dinyatakan bahwa untuk salat berjamaah bila ada yang berstatus masbuk, sekaligus didefinisikan masbuk itu adalah man lam yadrik zamanan liqiraatil fatihati fi qiyamil imam, orang yang ketika masuk ke dalam salat takbiratul ihram tidak mendapati waktu yang memadai untuk membaca Fatihah dalam posisi imam berdiri. Belum sempat selesai Fatihahnya imam sudah rukuk, atau tidak sempat baca Fatihah sama sekali, maka orang-orang seperti ini disebut dengan masbuk. Dihitung rakaatnya apabila terpenuhi dua syarat. Yang pertama, takbiratul ihram yang sah, dan yang kedua, rukuk dan tumakninah ketika posisi imam masih sedang dalam keadaan rukuk. Yang pertama dengan takbiratul ihram, kemudian yang kedua dengan rukuk yang mahsub, yang diperhitungkan, memenuhi syarat dan rukunnya, yakinan, secara yakin. Kalau ragu, ini kira-kira dapat rukuk enggak dengan imam? Kalau ragu, maka tidak berlaku rakaatnya dan tidak dihitung. Karena itu berulang-ulang kita ingatkan bahwa takbir yang diucapkan oleh imam di dalam salat itu harus disesuaikan. Yubda'u min muntaqal minhu wa yantahi ila muntaqal ilaihi. Dimulai dari posisi rukun yang sebelum dan berakhir pada rukun yang dituju. Panjang gerakan maka panjang takbir. Karena ada banyak tempat yang imamnya itu baru mengucapkan takbir setelah berpindah ke rukun berikutnya. Kalau dalam posisi berdiri baru takbir untuk rukuk ketika sudah sempurna rukuk. Dari posisi rukuk baru takbir untuk i'tidal ketika sudah berdiri tegak. Sehingga makmum yang masbuk tidak paham di mana posisi imam pada saat dia takbiratul ihram. Itu yang mesti kita perhatikan. Kemudian setelah sah takbiratul ihram dalam posisi berdiri, takbiratul ihram ini harus selesai sebelum sampai pada posisi sekurang-kurang rukuk. Karena imam tadi sedang rukuk, makmum ini demi mengejar rukuk dengan imam, kadang-kadang takbiratul ihramnya itu sambil rukuk, Allahu Akbar, rukuk aja. Kalau sempat takbiratul ihram tidak selesai sebelum sampai posisi sekurang-kurang rukuk, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Otomatis salatnya juga tidak sah. Maka takbiratul ihram harus diselesaikan dalam posisi berdiri, Allahu Akbar, baru rukuk. Kalau segera rukuk boleh, tetapi harus sudah selesai barnya sebelum sampai sekurang-kurang rukuk. Sekurang-kurang rukuk posisinya ketika dua telapak tangan ini, bukan jarinya, dua telapak tangan rahah ini bisa menjangkau dua lutut dalam posisi mu'tadilul khilqah. Orang yang bentuk ciptaannya itu, bentuk tubuhnya itu ideal.
bukan yang terlalu pendek tangan sehingga harus lebih jauh dia condongkan badan, dan tidak pula yang terlalu panjang tangan sehingga dalam posisi tegak pun bisa menjangkau lutut. Itu panjang tangan yang sebenarnya. Wa yukabbiru nadban masbuqun intaqala ma'ahu lintiqalihi. Dan ketika sudah sah masuk ke dalam salat takbiratul ihram, kalau posisi imam masih sedang rukuk, disunnatkan kepada masbuk ini intaqala ma'ahu, yang berpindah posisi dari berdiri ke rukuk bersama dengan imam, lintiqalihi, karena rukuknya. Falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil hawiyyi wa ma ba'dahu sajidan masalan ghaira sajdati tilawatin lam yukabbir lil hawiyyi ilaihi. Maka kalau makmum yang masbuk setelah takbiratul ihram dan ia dapati imamnya itu mu'tadilan, sedang i'tidal, kabbara lil hawiyyi wa ma ba'dahu, makmum yang masbuk baru takbiratul ihram, sedangkan posisi imam sedang i'tidal, dia tetap takbiratul ihram, disunnatkan kabbara lil hawi, takbir untuk turun kepada sujud. Ini mu'tadilan bukan sudah berdiri tegak, dalam proses bangkit. Tadi dapat rakaat apabila sempat sama-sama rukuk dengan imam. Tapi saat makmum ini takbiratul ihram, imam masih dalam posisi rukuk. Dia takbir untuk rukuk sedangkan imam sedang naik untuk i'tidal. Rakaat tidak dihitung, tetapi takbir untuk i'tidal itu sunat. Lalu dilanjutkan takbir sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal, kemudian sujud. Au sajidan, tapi kalau ia dapati imam sedang dalam posisi sujud, kita masuk masjid takbiratul ihram untuk salat, imam sedang sujud. Makmum yang masbuk takbiratul ihram ketika imam sujud, setelah selesai takbir segera turun untuk sujud. Pertanyaannya, kalau tadi posisi imam rukuk sunat takbir dihitung rakaat, kalau posisi imam i'tidal sunat takbir tetapi tidak dihitung rakaat, bagaimana kalau imam sedang sujud? Jangankan rakaat, bahkan takbir pun tidak disunatkan. Maka setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung turun untuk sujud. Ghaira sajdati tilawah, kalau ia dapati imam sedang sujud selain daripada sujud tilawah, tidak dia takbir untuk sujud. Tapi kalau imamnya sujud tilawah, tetap sunat takbir untuk sujud, sebab berlaku tertib di dalam salat. Selama berlaku tertib maka berlaku sunatnya, tapi bila melangkahi tertib maka tidak berlaku sunat tersebut. Imam sujud tilawah, makmum yang masbuk baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Andai kata bukan masbuk pun dia tetap akan sujud tilawah, itu urutannya, maka sunat takbir Allahu Akbar, sujud. Imam sedang sujud yang bukan sujud tilawah, sujud rukun salat yang ketujuh, dia takbiratul ihram tapi imamnya sujud. Tidak ada tertib di dalam salat setelah takbir langsung sujud. Kalau begitu dari posisi berdiri ke sujud itu tidak berlaku sunat takbir, hanya turun saja untuk sujud. Kita sudah terbiasa asal berpindah posisi dalam salat tetap terucap takbir. Saya bergerak untuk lebih, tidak disunatkan bukan berarti tidak boleh. Cuma nanti jangan minta bayaran kepada Allah Ta'ala, hana pahala ya. Karena tidak disunatkan takbir. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu min tahmidin wa tasbihin wa tashahhudin wa du'ain wa kadza salatin 'alal ali walau fi tashahhudil ma'mumil awwali. Yang sering muncul pertanyaan, kita masbuk baru rakaat yang kedua,
sedangkan imam duduk tasyahud yang akhir. Posisi duduk tasyahud akhir disunnatkan tawarruk. Tawarruk itu yang duduknya miring. Pak tegiduk gaki teruk kata orang tua ya. Tawarruk. Sedangkan makmum yang masbuk baru duduk tasyahud awal atau baru rakaat yang pertama. Pertanyaannya, apakah makmum yang masbuk ini duduknya posisi tawarruk ataukah posisinya iftirash? Ya. Dimulailah dari keterangan. Wa yuwafiquhu nadban, makmum yang masbuk ini sunnat untuk menyesuaikan dengan imam. Apa yang perlu ia sesuaikan? Yang pertama, zikir dari posisi rukun yang ia dapati. Kalau ia dapati imam sedang sujud, maka makmum setelah takbiratul ihram sujud. Apa bacaan imam ketika sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka makmum yang masbuk baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jangan dia berfikir ini setelah takbiratul ihram sunnatnya doa iftitah. Imam baca subhana rabbiyal a'la, dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tidak, disesuaikan dengan bacaan imam. Oh, ternyata imam sedang duduk antara dua sujud. Takbiratul ihram langsung turun untuk duduk antara dua sujud. Dalam posisi tersebut berlaku sunat membaca zikir antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Riwayat yang mutawatir sampai wa'afini, namun ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali sampai pada wa'fu anni. Wa'fu anni itu maafkan aku ya Allah. Kalau jamak wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Tapi orang Aceh menyebutkan wa'fu anna untuk makna yang lain. Ho kakaknya panena ka wa'fu anna, yang tanda kabeh umum ka wa'fu anna. Kalau ia dapati imam sedang duduk tasyahud akhir, maka makmum yang masbuk ini juga membaca tasyahud. Apalagi dibaca? Kalau belum selesai salam imam dan masih berlanjut, maka dilanjutkan dengan salawat. Ternyata imam juga belum selesai, lanjut dengan salawat kepada Allahumma salli ala Muhammad. Untuk tasyahud awal sampai di situ. Allahumma salli ala Muhammad, bangkit berdiri. Untuk tasyahud yang kedua atau yang akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan Ali, wa ala ali Muhammad. Al itu keluarga Muhammad. Walau fi tasyahudil ma'mumil awwali, sunnat bersalawat kepada keluarga Nabi ini sekalipun makmum yang masbuk sedang berada di tasyahud yang pertama. Tadi kita sebut tasyahud pertama sunnat dibaca sampai Allahumma salli ala Muhammad. Andai kata salat sendiri, segera berdiri, tidak dilanjutkan wa ala ali Muhammad. Tidak dilanjutkan bukan berarti tidak boleh, tapi batasannya sampai di situ. Masalahnya imam sudah di tasyahud akhir, makmum di tasyahud awal, ataupun bukan posisi duduk. Misalnya rakaat yang ganjil 1 atau 3 pada salat Isya, imam duduk tasyahud akhir, makmum tetap wajib duduk tasyahud karena wajib ikut imam. Apa yang dibaca oleh makmum sama seperti yang dibaca oleh imam. Mulai dari tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh. Makanya at-tahiyyatu itu wajib benar tajwid dan tasydidnya. Karena itu bacaan wajib. At-tahiyyatu al-mubarakatuh salawatut thayyibatu, enggak ada masalah karena itu bacaan yang sunat. At-tahiyyatu wajib lurus tajwid dan tasydid. At-tahiyyatu. Sementara banyak yang mempraktikkan at-tahiyatu, bukan at-tahiyatu. At-tahiyatu tasydid gadoh, tajwid hanamuho, tidak sah salat. Maka salat itu bukan sekedar rukuk dan sujud, tetapi ada ilmu yang mesti kita pelajari.
mulai dari tasyahud sampai dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana yang benar Pak Ustaz? Dua-duanya benar. Tapi untuk di dalam salat lebih baik tidak ada Sayyidina, sedangkan di luar salat lebih baik ditambah Sayyidina. Kenapa? Karena praktek di dalam salat lebih kepada ittiba, sedangkan di luar salat kita bebas untuk berimprovisasi, bersalawat kepada Nabi. Jadi ketika sahabat dulu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika idza kunna fi salatina, bagaimana cara kami bersalawat kepada anda kalau kami sedang di dalam salat? Apa kata beliau? Qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ittiba. Tapi ada yang menambah Sayyidina. Nah, dulu di awal kitab jilid 1 yang kita baca ada tambahan keterangan, wala ba'sa bi ziyadati qawlihi Sayyidina qabla Muhammad, dan tidak mengapa ditambah ucapan Sayyidina sebelum Muhammad. Jadi tidak ditambah Sayyidina itu statusnya tidak mengapa, secara ilmu tidak mengapa. Tapi ketika bertemu orang yang membaca dan orang yang tidak membaca, maka baru terjadi apa-apa. Nah, padahal statusnya tidak mengapa, la ba'sah. Baca jud Sayyidina, hana baca pijit. Bahkan dalam kitab Dalail Khairat yang kita baca-baca tersebut, sebenarnya tidak ada sebutan, tidak ada tulisan, bukan tidak ada sebutan, tidak ada tulisan Sayyidina baik sebelum nama Nabi Muhammad apalagi sebelum nama Nabi Ibrahim. Tapi tetap kita berimprovisasi, tetap sampai pada nama Nabi Muhammad kita tambahkan sendiri Sayyidina. Bahkan kitab Dalail Khairat yang tidak ada Sayyidinanya itu dimusuhi oleh orang Arab Saudi. Pulang tertambah Sayyidina makin berat begini. Itu hanya tentang adab. Jadi dalam salat dibaca Allahumma salli ala Muhammad. Walau fi tasyahudil ma'mum al-awwal, sekalipun makmum sedang berada pada tasyahud yang pertama. Wa yukabbiru masbuqun liqiyamin ba'da salamaihi inkana. Ketika imam sudah selesai salam, pertanyaannya, makmum yang masbuk ini kapan bangkit berdiri? Nah, tadi belum terjawab. Posisi duduk makmum itu seperti apa? Duduk tawarruk disunatkan apabila berlanjut dengan salam. Selama tidak berlanjut dengan salam, posisi duduk yang disunatkan tetap iftirash. Kita sholat sampai tasyahud akhir. Tasyahud akhir belum tentu sunat tawarruk. Kenapa? Boleh jadi ada sujud sahwi. Kalau ada sujud sahwi, duduknya tetap duduk iftirash, model duduk tasyahud awal. Setelah sujud sahwi 2 kali, baru duduk tawarruk salam. Maka duduk tawarruk itu duduk yang disunatkan ketika berlanjut dengan salam. Kenapa demikian? Ada pesan psikologis. Orang yang duduk tasyahudnya masih iftirash, itu memberi kesan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kalau bukan berdiri, berarti sujud. Makanya duduk antara 2 sujud iftirash. Kenapa? Ada sujud lagi setelahnya. Duduk tasyahud awal iftirash. Kenapa? Ada bangkit lagi setelahnya. Jadi rakaat yang terakhir duduk tasyahud. Apa posisinya? Iftirash atau tawarruk? Tergantung. Ada enggak sunat untuk sujud sahwi? Enggak ada. Kalau tidak ada, sunatnya tawarruk. Kalau ada sujud sahwi, sunatnya iftirash. Kalau posisi duduk iftirash, cina harus ditalum. Tinggal pula yang kurang. Tapi kalau sudah miring kepala, Assalamualaikum. Itu secara psikologi. Asal sudah duduk tawarruk miring kepala begini, tetap bawaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk makmum yang masbuk, imam duduk tasyahud akhir posisi tawarruk, makmum tetap posisinya iftirash, model duduk tasyahud awal. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan imam makmum bangkit untuk rakaat yang tersisa?
wa yukabbiru masbuqun liqiyamin ba'da salamaihi in kana, dan bertakbirlah makmum yang masbuk untuk bangkit berdiri rakaat berikutnya. Kapan bangkitnya? Ba'da salamaihi, setelah 2 kali salam imam, in kana, kalau ada salam itu 2 kali. Jadi bukan begitu imam salam langsung berdiri, tunggu dulu sampai selesai salam yang kedua kalau ada. Sedangkan kita enggak pernah menanti. Hatta mulai tunggu imam as langsung cot dia. Nyam salam pun hana habis lam as langsung cot nyandum karat leh gitu ya. Padahal mesti tunggu sampai selesai salam kedua kalau ada salam kedua. Maka ada persoalan lagi di sebagian imam kita. Hanya salam yang pertama yang terdengar, salam kedua sir. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum yang masbuk ke preh, subhanallah, subhanallah lah kau. Pengot kau. Maka ada kode-kode yang harus dipahami dalam salat. Jadi kalau ada salam kedua, tetap salam kedua jihar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya hang kepetam salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bah jerai. Mai play nang gerom. Ini sama seperti kita berada di jalan mau keluar di persimpangan, mau belok kanan. Tapi orang yang dari arah sebelah kanan mau belok ke kiri, enggak menyalakan lampu sen, gejak ke depan, nang tapreh kata jauh. Tapreh takut-takut haji. Rupa haji wek belah wi keranya kiban tak kiate. Kenapa? Andai kata dia berikan sen dari awal ke sebelah kiri, kita udah langsung bisa jalan. Tapi karena dia tidak nyalakan sen, kita pikir dia akan jalan lurus. Kita utamakan haknya. Lehek dapreh lewat selum dari wek belah wi. Tanpa merasa berdosa sama sekali. Ini penipuan publik, sama seperti penipuan imam tadi. Nyantakit hati. Bayangkan akumulasinya itu bisa menyebabkan COVID. Setelah 2 kali salam imam, ingkana. Maka tentang salam ini pun sunnatnya itu dengan bacaan yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan salam yang berirama. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, tetapi sunatnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebenarnya tetap sunat sampai wabarakatuh, tapi kita tidak terbiasa. Hanya orang Arab yang terbiasa wabarakatuh. Sedangkan kita baru ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada salat jenazah. Tetap wabarakatuh. Maka kalau salat Isya nanti oleh imamnya membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah akan ada makmum yang bertanya, "Sahabi humur dengku." Bikin salat jenazah. Cibra ulah-ulah dia. Nah, sunnat takbir untuk bangkit berdiri rakaat berikutnya ini kapan? In kanal mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi. Apabila tempat yang ia duduk tasyahud dengan imamnya itu adalah maudhi'a julusihi, tempat duduknya pula. Makna tempat duduknya, kalaupun bukan karena ikut imam, dia mesti duduk tasyahud tersebut. Karena rakaat kedua misalnya. Maka kalau imam selesai salam, saat bangkit berdiri, sunnat untuk takbir. Lau infarada ka'an adrakahu fi salisati rubaiyatin au saniyati maghribin. Misal kasusnya, ia dapati imam itu pada rakaat ketiga, fi salisati rubaiyatin, pada rakaat yang ketiga salat yang 4 rakaat. Imam rakaat ketiga, dia rakaat yang pertama. Imam duduk tasyahud akhir, dia posisinya tasyahud awal karena rakaat kedua. Fi salisati rubaiyatin, pada rakaat yang ketiga salat yang 4 rakaat. Imam berada di rakaat yang ketiga, kita baru masuk jamaah. Allahu Akbar. Rukuk, i'tidal, sujud, bangkit untuk rakaat keempat.
Rakaat keempat imam duduk tasyahud akhir, makmum ini rakaat kedua. Kalaupun bukan karena ikut imam, tetap akan duduk tasyahud awal. Maka dalam posisi rakaat yang sama-sama sunat duduk seperti imam, bangkit berdiri sunat takbir. Au saniyati maghribin, atau dia dapati imam pada rakaat kedua salat maghrib. Imam baru rakaat kedua salat maghrib, kita baru masuk takbiratul ihram. Imam rakaat ketiga salat maghrib, kita rakaat kedua. Kalaupun bukan karena ikut imam, kita tetap sunat duduk tasyahud awal. Maka pada posisi yang demikian, bangkit berdiri sunat takbir. Wa illa lam yukabbir lil qiyam. Kalau bukan demikian posisinya, tidak disunatkan takbir untuk bangkit berdiri. Mana contohnya? Imam rakaat terakhir, kita rakaat pertama. Imam duduk tasyahud, kita wajib ikut. Imam salam, kita wajib berdiri melanjutkan sisa rakaat. Tapi bangkit berdiri itu tidak disunatkan takbir. Mungkin bangkit mudah juga, langsung bangkit saja, tidak disunatkan takbir. Kalau bertakbir bagaimana? Tidak dipersoalkan, tapi tidak disunatkan. Wa yarfa'u yadayhi tab'an li imamihi al-qa'imi min tashahudihi al-awwali wa illam yakun mahalla tashahudihi. Dan disunnatkan kepada makmum yang masbuk untuk mengangkat kedua tangannya karena mengikut bagi imamnya yang bangkit berdiri dari tasyahud yang pertama. Wa illam yakun mahallat tasyahudihi, sekalipun posisi bangkit imam bukan posisi duduk tasyahudnya. Sunnat takbir angkat tangan itu di dalam salat hanya 4 posisi. Yang pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika takbir untuk rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga takbir ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat bangkit dari duduk tasyahud. Tasyahud awal yang ada bangkit, tasyahud akhir mana ada bangkit lah. Tasyahud awal, maka bangkit dari tasyahud awal sunat takbir Allahu Akbar. Ternyata dia duduk tasyahud bukan karena tasyahud awal, tapi karena ikut imamnya. Imam ini karena tasyahud awal, begitu dia bangkit, angkat tangan, Allahu Akbar. Makmum ini baru rakaat pertama. Andai kata bukan ikut imam, dia tidak duduk tasyahud. Tapi karena ikut imam ada duduk tasyahud, bangkit dari duduk tasyahud, dia sunat untuk takbir angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, maka angkat tangan itu ada 2 versi dari para ulama. Karena bahasanya itu hazwa mankibaihi, sejajar dengan 2 bahu. Ada yang memahami sejajar itu di sini, maka ada yang banyak takbirnya begini. Ada yang diajarkan oleh Imam Nawawi, hazwa mankibaihi itu posisinya di sini. Nah, sehingga lebih detail disebutkan jempol jari ini menyentuh cuping daun telinga bawah, sedangkan ujung jari itu sejajar dengan daun telinga bahagian atas. Diharapkan ke arah kiblat, dijarangkan sedikit, tidak dirapatkan begini dan tidak dijarangkan begini. Baik, cilakinya terkejut kau. Jadi sederhana saja, mutafarriqan asabi'ahu. Jadi dijarangkan sedikit, Allahu Akbar. Maka ada yang di sini, ada yang angkatnya di sini. Tapi ternyata di negeri kita bertambah lagi, ada yang angkatnya di pinggang, Allahu Akbar, nyandum bo'o. Jadi saya baru mendapati ada 2 yang aneh bentuk takbir. Jadi mohon maaf saya peragakan. Yang satu kali di Masjid Baitus Salihin oleh Karing, saya masbuk di sebelah kanan di sini. Ternyata yang di samping saya masbuk juga. Saya baru masuk salat Allahu Akbar, dia berdiri di samping saya, kiban takbir aja. Allahu Akbar. Ini kayaknya Allahu Akbar. Jadi saya yang sedang berdiri baca Fatihah udah degalan, enggak ada kok. Karena itu temuan terbaru itu abad 20. Ya, ada degalan. Karena penasaran saya menanti nanti waktu rukuk bagaimana takbirnya. Dan ternyata benar. Waktu rukuk Allahu Akbar, rukuk. I'tidal Allahu Akbar. Maka sepanjang salat saya lupa Allah, ingat dia. Maka kecewa. Ya, jadi
Itu baru saya temukan satu di Masjid Baitul Salihin dan satu lagi di Masjid Al-A'la, cut masjid. Bata gonya cik ada pintu kan. Ya. Saya lupa orangnya siapa, wallahu alam. Ya. Jadi mana ada kebi. Jadi irama Wiro Sableng. Juruzehi. Padahal petunjuknya itu kalau bukan di sini, di sini. Jadi ketika kita di dalam salat mempraktikkan yang aneh-aneh, yakinlah itu memang kebebasan berekspresi, tapi Anda juga harus yakin bahwa itu mengganggu konsentrasi orang lain. Nah, maka gerakan itu harus normal, ikuti orang-orang sekitarnya. Kan termasuk orang yang duduk tasyahud gerak-gerak aja dah. Mata kita itu fokus pada gerakan. Saya nak gerak-gerak ijak mata kena. Bayangkan kita ketika duduk tasyahud itu sunat melihat ujung jari tangan sendiri kita. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat lihat kemari. Tapi karena jari kita tidak bergerak, ada gerakan di samping. Gede aja. Jadi ini lama-lama lambat laun itu akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Gerak-gerak aja yang pengaruh adanya. Gerak-gerak aja nanti terjadi perlombaan ini. Nauzubillah. Maka makmum yang masbuk, karena imam duduk tasyahud awal, dia wajib duduk ikut imam. Imam ketika bangkit karena itu duduk tasyahud awal, sunat angkat tangan. Makmum yang masbuk sunat juga angkat tangan walaupun itu bukan jatah duduknya. Sunat ikut imam. Wala yatawarraku fi ghairi tasyahudihi al-akhir, dan janganlah makmum yang masbuk ini duduk tawarruk kecuali pada tasyahudnya yang akhir. Jadi imam duduk tawarruk, makmum posisinya tetap duduk iftirash. Karena duduk tawarruk sebagaimana penjelasan tadi disunatkan pada tasyahud akhir, itu pun harus tasyahud akhir yang berlanjut dengan salam. Kalau belum ada salam disunatkan untuk duduknya tetap iftirash. Wa yusannu lahu alla yaquma illa ba'da taslimatil imam, dan jangan ia bangkit berdiri rakaat berikutnya kecuali setelah 2 kali salam imam. Disunatkan baginya untuk tidak bangkit berdiri kecuali setelah selesai 2 kali salam imam. Wa haruma muksun ba'da taslimataihi illam yakun mahalla julusihi fatabtulu salatuhu wa in ta'ammada wa alima tahrimahu. In ta'ammada wa alima tahrimahu. Dan haram bagi makmum yang masbuk untuk melanjutkan duduk setelah 2 kali salam imam. Imam sudah salam, makmum ini haram melanjutkan duduk apabila posisi duduk itu bukan jatahnya. Kenapa bukan jatahnya? Karena belum jatah duduk tasyahud awal. Imam rakaat terakhir duduk tasyahud, dia baru rakaat pertama duduk tasyahud karena ikut imam. Kalau imam sudah salam, wajib segera bangkit berdiri. Kenapa? Karena duduknya itu duduk ikut imam. Imam yang diikut tidak lagi di dalam salat, sudah keluar, dia wajib segera bangkit berdiri. Analoginya itu seperti orang numpang bertamu ke rumah orang lain. Saya datang bertamu, ada kawan yang ikut saya. Itu bukan rumah kerabatnya, bukan familinya, hanya dia diizinkan di situ karena ikut saya. Kalau saya sebagai tamu sudah permisi, nyampe rencana tamah kero kan. Kenapa? Karena dia pengikut. Jadi haram apabila melanjutkan duduk setelah salam imamnya, illam yakun mahalla julusihi, jika duduk bersama dengan imam itu bukan jatah duduk yang disunatkan baginya, maka batallah salatnya apabila disengaja dan tahu hukum haramnya. Tapi dulu-dulu Pak Ustaz sudah terbiasa begitu. Rakaat pertama masbuk ikut imam, rakaat terakhir salam imam, lim doa-doa aja. Kiban Ustaz? Karena tidak tahu dimaafkan. Nah, maka ada risiko orang yang tahu tidak jadi dimaafkan. Karena itulah banyak orang malas mengaji. Bukan hanya buat dia tak ada depu, dia tak panjut nunggu buah. Lebih agak beta buat nama apa? Padahal tidak mengaji, membiarkan diri dalam keadaan bodoh, itu sudah lebih cukup untuk menjadi tiket masuk ke dalam neraka. Makanya kata Imam Syafi'i,
wa kafa bil mar'i dhillan ayyakuna jahilan. Cukuplah seseorang dipandang hina karena dia membiarkan diri dalam kebodohan. Tapi kalau sedang dalam proses untuk belajar, walaupun tetap bodoh, dia ada kehormatan sebagai penuntut ilmu. Maka kata sebagian ulama lain, al-insanu naw'ani. Manusia itu dua golongan. Golongan pertama alimun, orang yang sudah alim. Golongan yang kedua au muta'allimun, orang yang sedang belajar untuk menjadi orang alim. Hanya dua golongan manusia, yang alim dan yang belajar jadi orang alim. Wa ghairuhuma, dan selain kedua golongan ini, hamajul hamaji. Apa itu hamajul hamaji? Waktu sore-sore kita naik kenderaan kena lalala ubud yang penanya agah, itulah hamajul hamaji. Dia mengganggu mobilitas orang lain, nggak ada manfaat sama sekali. Maka orang yang tidak alim, orang yang tidak menuntut ilmu, itu hanya mengganggu konsentrasi orang-orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Itunya tengah jabut ejem kaleng-kaleng buat kedai kopi, mengganggu. Kita sebenarnya udah konsentrasi mengaji, tapi karena melihat ada keramaian di warung kopi, tertahan sedikit perjalanan. Pun acara. Hamajul hamaji. Maka na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah orang alim, bila tidak jadilah orang yang belajar menjadi alim, bila tidak jadilah orang yang mendengarkan pembicaraan orang-orang yang alim. Wala takun rabi'an fatahlik, jangan jadi golongan yang keempat, kamu akan binasa. Gebet hana urang malim pekan gede ngobet hana galak, itu akan binasa. Nanti ada yang riwayat lain nyatakan au muhibban, kalau tidak alim, tidak belajar menjadi orang alim, tidak sempat mendengarkan orang alim, paling kurang cintailah ilmu orang-orang alim. Au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Maka di dalam kitab Syiarus Salikin, Imam Al-Ghazali, itu terjemahan dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ada sebuah riwayat menyatakan syafaat ilmu di akhirat nanti, pertanyaannya, kamu ada ilmu? Oh bukan, diperiksa nanti catatan kita, bukan pengakuan, karena pada hari itu sudah dikunci mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Diperiksa, bukan orang alim. Diperiksa lagi, pernah menuntut ilmu? Ternyata enggak pernah juga. Diperiksa lagi, pernahkah dia duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu? Bukan menuntut ilmu, duduk mentang saja rumah alim. Tidak juga. Dilihat lagi, apakah namanya sama seperti nama orang-orang alim? Maka je biar Abu Hanan anak Michael Jackson, Michael Bolton, nampaknya Abu Hanan anak Sony bro. Lebihnya lagak Sony berakan kalau ucun. Harus nama mirip-mirip nama orang alim. Kalau tidak, maka dicari informasi, adakah hubungannya kekerabatan dengan orang alim? Sedemikian fadilah ilmu di akhirat nanti. Maka kita menyesal apabila tidak terhubung sama sekali dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan orang-orang yang berilmu. Dan itu diamalkan dengan sangat baik oleh orang-orang tua kita di masa lalu. Mereka mencari berkah dari orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang alim yang sudah berpulang ke rahmatullah di masa lalu, itu menjadi sejarah bagi kita. Tentang Abu Kurungkali, tentang Abu Yamudawali, tentang Hasbi As-Siddiqi dan lain sebagainya. Kita penasaran, bertanya kepada orang yang hidup pada generasi tersebut, kiban Abu Yamudawali jamun, kiban Abu Kurungkali jamun. Ulama-ulama yang hidup sekarang, kita bersyukur sempat mengenal Abu Tumin, Abu Daud Zamzami, Abu Profesor Muslim Ibrahim. Nanti sampai pada anak-anak kita, ini akan menjadi sebuah sejarah. Ya, natom rompok ngon Abu Daud Zamzami. Kita merasa menyesal selama ulama itu hidup tidak pernah sempat berkunjung. Tapi bayangkan orang yang sempat berkunjung itu me foto loh. Abu Daud, foto ya. Maka dengan bangga kita bercerita, ada bukti. Makanya orang-orang yang paham hal-hal seperti ini, di waktu-waktu tertentu mereka mencari kesempatan untuk bisa duduk dengan orang-orang alim tersebut. Kenapa? Akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Makanya saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa kakek saya itu menjadi
asisten pribadi almarhum Abu Yamudawali. Kecil saya pulang sekolah, kakek saya itu penjahit peci, Caupiah. Saya duduk untuk mengesum bahagian benih kopiah. Hanya tampil luka je ada culok jarum. Beliau profesinya jahit peci. Ketika datang seorang saja murid pesantren duduk, itu beliau berhenti menjahit dan beliau bercerita tentang kehidupan Abu Yamudawali. Berhenti menjahit hanya untuk kebanggaan bercerita dulu waktu dengan Abu Yamudawali. Bayangkan kebahagiaan orang-orang yang dulu hidup dengan Rasulullah. Maka ketika sahabat ini bertemu murid-muridnya para tabi'in, mereka bercerita dulu waktu kami dengan Rasulullah, dulu waktu kami dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada di antara tabi'in itu yang berandai-andai, ya Allah, andaikan entah kami sempat hidup dengan Rasulullah seperti anda semua. Marah sahabat ini. Jangan pernah kalian berandai demikian rupa, kata sahabat ini. Dia, kenapa? Karena andai kata kalian hidup bersama dengan Rasulullah, belum tentu kalian berada di dalam barisan Rasulullah. Boleh jadi kalian dengan Abu Lahab. Maka syukuri zaman kita. Boleh jadi kalian dengan Abu Lahab. Atau kalian hidup di zaman Rasulullah, tapi kalian tidak akan sanggup menanggung derita dan siksa yang diterima oleh para sahabat. Kalian akan murtad. Maka setiap generasi ada kelebihan dan ada keutamaannya. Tapi sedemikian berat penghormatan Nabi kepada generasi sahabat, Nabi tetap memuji kita. Kalau kalian beriman kepadaku, kata Rasulullah, bukankah karena kalian sudah berhadap-hadapan melihat aku dan melihat bagaimana mukjizat itu lahir dariku? Tapi nanti akan lahir orang-orang di akhir zaman, mereka tidak mengenal saya kecuali hanya nama saja, dan mereka mencintai saya dan agama ini lebih daripada diri dan harta mereka. Ibu jo, akhir zaman. Maka masing-masing ada kelebihannya. Jadi baik tak harap udip saja Nabi, teka di udip saja Nabi, dan cidanya kau urang kau dalam unta Nabi je. Maka hidup di zaman sekarang tetap dalam posisi mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di fadilah ilmu, makanya tetap dalam keadaan menuntut ilmu, bukan lagi untuk menjadi orang alim. Dum-dum no Tuhan aja buat pandai malim lam. Tetapi apa tujuannya? Sekedar menjadi hujjah. Kalau nanti di dalam kubur diproses, bukan di kubur, di akhirat. Karena tentang salat itu tidak diproses di kubur. Di akhirat nanti diproses. Ini kenapa salat maghribnya enggak beres? Kenapa ya Allah? Kamu belum sempat takbiratul ihram dan rukuk, imam sudah berdiri, tapi kamu tidak tambah rakaat. Hana lun tepu ya Allah. Hana kabut? Na ya Allah. Maka jangan depu gohlom truk kenan. Pekah hana truk? Malaikat maut berhadap kejap. Kita bisa kambing hitamkan malaikat Israel. Ada bekan awai truknya kalau depu ya Allah. Makanya mengaji ini untuk hujjah, untuk menjadi alibi kita di akhirat di hadapan Allah Taala. Na lun jabut ya Allah. Maka Allah akan mengapresiasi siapapun yang terlibat dalam majlis ilmu, majlis zikir, walaupun sampai di majlis itu tengok-tengok jaga gitu. Dua go tengok, tiga jaga. Karena kecintaannya kepada ilmu. Karena belum tentu yang terbelit yang malim, kadang yang tengok yang malim. Mbak tengok-tengok menumpah hidayah kan. Saya dulu punya kawan ngaji di Lamno, senior. Beliau itu selalu kata kawan-kawan yang sekelasnya, saya jawab tengok lebih aku. Tapi saat ditanya oleh guru, kenyang je jawab. Beliau yang bisa jawab. Saya ngaji pada Abu Daud Zamzami, asal duduk, tetap saya pilih duduk di depan Abu supaya lebih berkah. Tapi bahkan di Abu duduk tengok je. Ketika kawan-kawan yang lain ketiduran, dibangunkan oleh Abu. Kata dengar. Giliran saya tidur, hantar ke proses lah Abu. Kesalah kawan-kawan yang ingatkan Abu masro ke dengar ana puji hai nah hariman betul aji hai jadi mangatlah dengar di Abu. Jadi ini adab. Maka setelah salam imam, orang yang bukan jatah duduk tasyahud harus wajib segera bangkit. Kalau berlama-lama tahu tidak boleh dan sengaja dilakukan, haram perbuatannya dan batal solatnya. Sudah berdosa, batal solat pula. Maka begitu salam imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, bangkit berdiri. Allahu Akbar berarti itu jatah duduk sendiri. Tapi kalau bukan jatah duduk sendiri, tidak ada Allahu Akbar, langsung bangkit berdiri. Tapi kalau jatah duduk sendiri, boleh lanjut sebentar lagi, karena ada duduk tasyahud awal.
Tapi duduk tasyahud awal bukan rukun yang panjang. Dia bacaannya itu hanya Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar. Sedangkan duduk tasyahud akhir itu rukun yang panjang. Boleh diperpanjang dengan doa dan zikir. Maka Imam Hambali memahami doa yang mustajabah itu dubura kulli maktubah, di belakang setiap salat fardu 5 waktu. Jumhur ulama memahami dubura itu setelah salam berdoa. Imam Hambali memahami dubura itu bukan setelah salam, tapi sebelum salam, masih di dalam salat tapi bahagian akhir. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai oleh Nabi katanya dubura, bukan khalfa. Khalfa itu di belakang. Sedangkan dubura itu juga makna belakang. Tetapi itu juga menunjukkan kepada organ tubuh, dubur. Dubur setiap binatang bahagian dari tubuh binatang tersebut, tidak keluar. Kalau begitu, dubura kulli salatin, di ujung salat sebelum salam. Makanya Imam Hambali menyatakan wajib membaca doa setelah tasyahud, setelah salawat, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, sampai dengan selesai. Ataupun Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Karena Imam Hambali menyatakan doa ini wajib, dalam mazhab Syafi'i dijagalah khilaf tersebut. Kalau Imam Hambali katakan wajib, maka kita ambil sunat. Kenapa? Andai kata wajib sudah kita praktekkan, andai kata tidak wajib tetap itu adalah doa. Al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf-khilaf ini hukumnya sunat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada malam ini. Sudah tiba saatnya kumandang azan Isya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.